Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Amalia dengan NIM 230211022 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal Optimism, Change, Obstacle, and Effort to Internalize Indonesian as ASEAN Language. Jadi, jurnal ini membahas tentang potensi Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Dimulai dengan memaparkan kekayaan sumber daya alam Indonesia dan posisi strategisnya di Asia Tenggara. Jurnal ini menghubungkan pentingnya bahasa nasional dengan identitas negara. Nah, yang pertama, optimisme. Penulis menekankan optimisme dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Dikatakan bahwa jumlah penutur bahasa Indonesia yang cukup banyak melampaui beberapa bahasa Eropa, menjadi salah satu modal utama penggunaan bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura semakin meningkat. Optimisme dalam internasionalisasi bahasa Indonesia didukung oleh bukti-bukti konkret. Raharjo 2011 menyatakan bahwa bahasa Melayu Indonesia memiliki jumlah penutur yang lebih banyak dibandingkan bahasa Italia atau Jerman. Selain itu, beberapa negara ASEAN sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, menunjukkan penerimaan yang positif. Yang kedua, tentang peluang. Ada beberapa peluang untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengakuan diplomasi. Pengajaran bahasa Indonesia di Australia sebagai alat untuk memperkuat hubungan bilateral. Yang kedua, kebutuhan internasional. Banyak peneliti asing tertarik bahasa Indonesia untuk meneliti kekayaan alam dan budaya Indonesia. Yang ketiga, jumlah penutur. Sekitar 220 juta penutur menggunakan bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Dan peluang dalam konteks diplomasi dan pendidikan, pengajaran di sekolah luar negeri. Di Australia, pengajaran bahasa Indonesia dapat mengurangi pandangan stereotip terhadap Indonesia dan memperkuat hubungan kedua negara. Ini menekankan pentingnya pendidikan bahasa dalam diplomasi. Penelitian dan investasi. Kekayaan alam dan budaya Indonesia menarik peneliti asing untuk belajar bahasa Indonesia. Juliana Wijaya, PhD, mengungkapkan optimisme terhadap studi bahasa Indonesia di Amerika Serikat, terutama di kalangan mahasiswa pasca sarjana dan doktoral. Dan adapun tantangannya, internasionalisasi bahasa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, rivalitas. Negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia juga berusaha menjadikan bahasa nasionalnya sebagai bahasa utama ASEAN. Yang kedua, penolakan dari negara ASEAN lain. Beberapa negara seperti Filipina secara tegas menolak usulan ini. Yang ketiga, globalisasi dan pengaruh budaya asing. Generasi muda Indonesia lebih tertarik mempelajari budaya dan bahasa asing yang dapat menghambat internasionalisasi bahasa Indonesia. Tantangan rivalitas dan persepsi global. Rivalitas dengan negara tetangga. Misalnya Malaysia juga ingin menjadikan bahasa nasionalnya sebagai bahasa utama ASEAN. Sedangkan persepsi negara terhadap Indonesia. Citra Indonesia yang tidak aman, fluktuasi politik, dan konflik sosial menjadi tantangan yang besar. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi internasional terhadap bahasa Indonesia. Lantas, bagaimana sih upayanya? Beberapa upaya yang disarankan untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia antara lain. Yang pertama, dukungan pemerintah. Melalui kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang kedua, pengajaran bahasa Indonesia. Mengintensifkan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri dan melalui program-program asisten pengajaran bahasa asing. Peran pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan fungsi bahasa Indonesia secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Ini termasuk penyediaan sumber daya untuk pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Kedua, promosi budaya dan bahasa.
menggunakan potensi wisata dan budaya Indonesia sebagai alat untuk mempromosikan bahasa Indonesia di kalangan wisatawan mancanegara. Jadi kesimpulannya, meskipun terdapat tantangan, optimisme dan peluang untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia tetap ada. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa resmi ASEAN. Dan menekankan bahwa keberhasilan internasionalisasi bahasa Indonesia memerlukan kerjasama antar pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Peran aktif dalam diplomasi, pendidikan, dan promosi budaya adalah kunci untuk mewujudkan visi ini. Meski tantangan besar menghadang, dengan strategi yang tepat, bahasa Indonesia dapat diakui secara internasional dan menjadi bahasa resmi ASEAN. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.